Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas pemecahan awal buatan untuk simplex primal. Mengulang kembali pelajaran minggu lalu. Kita menyelesaikan masalah simplex primal yang mana batasannya berupa ini simplex primal dengan batasan kecil atau kecil sama. Nah, sekarang apa yang terjadi atau apa yang dapat kita, bagaimana cara kita menyelesaikan, atau apa yang terjadi jika batasannya nanti, batasannya ini nanti akan kita ubah. Sekarang kita punya batasan besar sama atau sama dengan. Nah, dalam hal ini jika kita memiliki 3 batasan seperti ini, maka kita akan menggunakan metode namanya nanti metode pemecahan awal buatan ya, jika menemui 3 jenis batasan ini. Nah, metode pertama nanti namanya adalah metode teknik M atau metode penalti. Nah, pada dasarnya metode penalti ini adalah memberikan penalti atau nanti nilai yang sangat besar, nilai M pada fungsi tujuan. Nah, M-nya nanti adalah konstanta dengan nilai yang sangat besar. Lalu kita akan memakai nanti ada variabel buatan. Nah, nanti variabel buatan kita adalah RI, boleh R1, R2, dan seterusnya. Nah, variabel buatan ini bertujuan kita akan gunakan di awal, dan pada tahap optimasinya nanti variabel ini akan kita hilangkan. Jadi pada teknik penalti ini nanti kita bagi atas 2 kasus. Yang pertama, kalau kasusnya meminimalkan. Nah, pada fungsi tujuan ini fungsi tujuannya kita nanti akan tambahkan MRI. Sedangkan pada kasus maksimasi pada fungsi tujuan kita gunakan negatif MRI. RI ini atau variabel buatannya ini akan muncul pada persamaan yang memiliki batasan besar sama atau sama dengan. Nah, sekarang kita coba lihat contoh soal. Soalnya adalah minimumkan Z sama dengan 4x1 tambah x2 dengan batasan pertama adalah 3x1 tambah x2 sama dengan 3. Batasan kedua 4x1 tambah 3x2 besar sama 6. Batasan ketiga x1 tambah 2x2 kecil sama 4. Kemudian variabelnya adalah x1 dan x2 besar sama 0. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengubah masalah ini ke dalam bentuk standar. Nah, bentuk standarnya yaitu bentuk di mana tanda batasannya ini semuanya memiliki sama dengan ya. Jadi pada soal ini mesti sama, minimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah x2. Kemudian batasannya
Yang pertama 3x1 tambah x2 sama dengan 3, ini tetap sama batasannya karena tandanya udah tanda sama dengan. Batasan kedua, karena tandanya adalah besar sama, maka di sini kita tambahkan variabel kita kurangi dengan variabel surplus. Berarti 4x1 tambah 2x2 dikurang, katakan x3 sama dengan 6. Kemudian batasan yang ketiga, kecil sama agar y sama dengan, berarti kita tambahkan variabel slug x4 di sini dengan mengikuti penomoran yang udah ada x1, x2, x3 dan x4. Berarti x1 ditambah 2x2 tambah x4 sama dengan 4. Karena sekarang variabelnya ada 4, x1 sampai x4, maka x1, x2, x3 dan x4 besar sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita baru mengubah masalah menjadi bentuk standar. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahapan di mana kita akan menggunakan variabel buatannya di sini. Jadi variabel buatan, saya ingatkan lagi, tadi dia akan muncul pada tanda pada batasan dengan tanda sama dengan atau besar sama. Batasan ya, berarti 1, 2, 3 ini berarti dia muncul pada batasan pertama dan kedua. Yang keempat ini ini tidak masuk ya. Ini cuman tanda non negativitas. Berarti kalau pada tanda sama dengan ini kita munculkan. Jadi bentuk standar tadi, nah ini kita ubah lagi menjadi minimumkan Z sama dengan 4x1 tambah x2 dengan batasan, karena yang pertama tadi tandanya adalah sama dengan, berarti kita tambahkan dia variabel buatan R1. 3x1 ditambah x2 tambah r1 sama dengan 3, semuanya tambah ya. Kemudian yang kedua tanda bisa sama, kita tambahkan dengan r2, 4x1 ditambah 2x2 dikurang x3 tambah r2 sama dengan 6. Yang ketiga karena tandanya kita sama tadi, berarti tidak ada, kita tambahkan variabel buatan x1 tambah 2x2 tambah x4 sama dengan 4. x1, x2, x3, x4 ini besar sama 0. Nah, kemudian penaltinya kita ingat lagi, jika kasus kita, ini kan kasusnya minimasi. Pada minimasi, pada fungsi tujuan tambahkan MRI. RI-nya adalah R1 dan R2. Berarti di sini fungsi tujuannya ini akan tambah MR1 tambah MR2 gitu. Jadi M-nya berapa? Nah, ini adalah suatu konstanta dengan nilai yang sangat besar. Dan variabel kita di sini, oh ya, nanti ada penambahan lagi variabelnya, berarti variabelnya juga ditambahkan. Di sini harusnya ada R1, R2 ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mendefinisikan R1 dan R2. Nah, berapakah R1-nya? Nilai R1 itu adalah kita bisa peroleh dari batasan yang pertama. Berarti R1 adalah 3 dikurang 3x1 dikurang x2. Sedangkan R2-nya adalah 6 dikurang 4x1 dikurang 2x2 ditambah x3. Nah, sekarang kita akan masukkan nilai R1 dan R2-nya ke dalam fungsi tujuan. Berarti fungsi tujuannya berubah menjadi minimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah x2
ditambah. Oke, sekarang kita perhatikan masalahnya. Masalahnya fungsi tujuan adalah meminimumkan Z dengan batasannya ini. Lalu kita ambil variabel buatannya R1 dan R2, kita peroleh dari batasan pertama dan batasan kedua. Kemudian kita substitusikan R1 dan R2 nya pada fungsi tujuan kembali sehingga kita peroleh fungsi tujuan baru. Nah ini, kemudian kita masukkan pada tabel, ini tabel pertama. Nah kita akan lihat sekarang pemecahannya adalah 9M. M ini adalah suatu konstanta nilainya sangat besar. Sekarang coba diperhatikan apakah tabel 1 ini sudah optimum. Kalau dia sudah optimum berarti nilai yang paling minimum adalah 9M gitu ya. Nah kita perhatikan kemarin kita udah belajar kondisi optimum itu ini berbeda ya pada saat fungsi tujuannya berupa maksimasi atau minimasi. Nah kalau pada minimasi berarti ini semua baris Z itu dia harus bernilai negatif ya, atau kecil atau sama dengan 0 ya, atau sama dengan 0. Nah ini apakah dia sudah negatif ya, itu ya pertanyaannya. Perhatikan bahwa M itu adalah suatu konstanta dengan nilai yang sangat besar. Nah kita sekarang contoh aja, misalkan M nya itu adalah 1000 aja, misalnya 1000 contoh ya, walaupun ini nggak sangat besar, kalau mau lebih besar lagi 1 juta misalnya. Nah sekarang lihat X1 berarti 7000 kurang 4 positif atau negatif? Positif ya. Jadi M itu kalian boleh pilih 1000, kalian juga boleh pilih misalnya M nya 10 pangkat 6 misalnya, M 10 pangkat 9, nah itu boleh terserah, tapi nggak boleh M nya 1 karena itu nggak sangat besar, itu biasa aja ya. Berarti ini X1 nya positif, X2 nya 4000 kurang 1 juga positif, X3 nya negatif, X4 0, R1 0, R2 0. Berarti ini belum optimal. Nah belum optimal karena nilai X1 dan X2 nya positif ya. X2 positif ya. Ini yang pada baris Z. Nah kemudian kita lihat berarti yang menjadi kalau dia belum optimal berarti kita optimalkan. Mempunyai optimal berarti kita ganti variabel dasarnya. Variabel dasar pertama dia memiliki variabel dasarnya adalah R1, R2 dan R4. Nah jadi sekarang kita masukkan variabel non dasar ke dasar. Berarti kita pilih yang paling positif di antara sini. Di antara yang non dasar. Non dasarnya adalah X1, X2 dan X3. Mana yang paling positif di sini nilainya? X1 ya. Nah, berarti X1. Nah, ini akan menjadi variabel jadi X1 ini akan menjadi variabel masuk kita. Nah, siapa yang dia gantikan di sini di antara R1, R2 dan X4? Nah, ini kita lihat dari rasionya yang akan jadi keluar. Berarti pemecahan dibagi dengan yang di sini. Nah, berarti 3/3 sama dengan 1, 6/4 sama dengan 1,5, 4/1 sama dengan 4. Nah yang paling kecil nilainya dia akan menjadi variabel keluar. Di R1 adalah variabel keluar kita. Berarti sekarang kita harus membuat sebuah tabel baru.
Nah, tabel barunya sekarang kita lihat. Ini tabel baru udah masuk X1 sebagai pengganti R1. Dan untuk mengisi ini isinya nanti. Nah, ini kita cari itu yang kayak kita pelajari kemarin ya. Cara ngisinya ini diisi dulu dengan simplex primal. Mungkin kemarin udah paham semua kan? Kalau enggak, lihat materi yang sebelumnya. Nah, lalu setelah ini kalian isi nilainya, kita lihat lagi apakah pemecahan 4 tambah 2M ini udah optimal atau belum. Nah, kita cek lagi optimalitasnya ya. Kasusnya kan masih sama, kasus minimum, berarti semuanya bernilai positif atau 0. Nah, ini masih ada yang bernilai negatif. Ini udah, maaf, ini masih ada bernilai positif, selainnya udah negatif ya. Berarti X2 akan jadi otomatis dia jadi variabel masuk. Nah, berarti di sini dia belum optimal ya, karena X2 nya besar dari 0 gitu. Nah, ini dia jadi variabel masuk. Lalu kita cari lagi rasio. Rasionya berarti yang Z nggak masuk ya, 1/, sorry, ini 1/1 sama dengan 1, 2/5/3 sama dengan 6/5 gitu. Sini 3/5/3, 9/5. Kalau 1 ini, maaf, ini 1 bagi 1/3 tadi ya. Ini 3. Berarti kan kalau 3 ini 15/5, 6/5, 9/5. Yang paling kecil adalah 6/5. Berarti yang jadi variabel keluarnya nanti adalah R2. Nah, itu R2 keluar. Oke. Karena dia belum optimal, berarti kita mesti membuat tabel. Oke, selanjutnya kita masuk tabel 3. Ini tabel 3, kita cari lagi isinya kayak tadi ya. Ini kita tentukan. Nah, ini dicari dulu, kemudian nanti kita lihat lagi apakah dia sudah dia sudah optimal atau belum. Itu apakah semua nilainya negatif atau 0. Ternyata masih ada pembuat positifnya di sini. Nah, ini belum optimal ya, karena X3-nya juga masih besar dari 0. Nah, kita optimalkan lagi. Kita jadikan dia jadi variabel masuk ini. Masuk X3, kemudian cari variabel keluar dengan rasio 3/5 bagi 1/5 berarti 3. Nah, ini negatif nggak usah dihitung. Maaf, yang terakhir tadi 1 bagi 1, ini 1 ya. Nah, berarti yang kecil ini, berarti yang negatif nggak usah dimasukkan ya, dia tidak kita hitung. Atau ini nggak ada. Nah, berarti X4 menjadi variabel keluar. Nah, setelah itu kita masuk pada yang terakhir adalah tabel 4. Di sini kita cari lagi seperti biasa, kita hitung nilai entry-entry yang ada di sini. Ini kita yang hitung sendiri. Nah, sekarang kita lihat apakah dia sudah optimal atau belum, atau apakah semuanya negatif. Katanya sudah negatif, berarti ini sudah optimal. Dan berarti nilai Z-nya 17,5 adalah nilai minimum ya. Atau nilai optimal kita. Nah, dengan variabel dasar X1-nya 2/3